kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kementerian Agama Republik Indonesia itu sejak pemberlakuan PPKM darurat untuk Jawa dan Bali, dan juga PPKM untuk membatasi kegiatan yang berskala mikro itu, Kementerian Agama sudah mengeluarkan 3 surat edaran. Surat edaran pertama nomor 15, surat edaran nomor 16, dan juga terakhir dengan surat edaran nomor 17 yang isinya juga sedikit tidak jauh beda dengan SE 15, SE 16, yaitu berkaitan dengan penyediaan sementara peribadat tempat ibadah, malam takbir, dan juga sholat Idul Adha. Jadi substansi dari surat edaran itu mengatur tentang 3 hal penting. Pertama, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sholat hari raya Idul Adha pada puncak, lalu kemudian malam takbirnya, dan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Di surat edaran itu juga mengacu pada fatwa Majelis Ulama dengan menggunakan indikator pada daerah-daerah yang memiliki level asesmen 3 dan 4 itu dalam surat edaran diisyaratkan untuk menggeserkan pelaksanaan sholat di lapangan maupun di rumah ibadah, dan digeser tempatnya itu pada kegiatan ibadahnya di rumah masing-masing. Itu untuk kondisi penyebaran yang berada di asesmen 3 dan asesmen 4. Sementara untuk malam takbir itu ditegaskan untuk tidak laksanakan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan takbir keliling. Secara khusus untuk kita di Kabupaten Lembata, tentu kita harus merujuk pada instruksi Bupati Lembata nomor 1 tahun 2021 berkaitan dengan PPKM mikro itu. Dan salah satu isyaratnya di poin I tidak salah itu diisyaratkan bahwa pelaksanaan kegiatan ibadah baik di gereja, di masjid, di wihara, dan di pura untuk sementara ditiadakan itu, karena kita telah berada di level asesmen 3 dan 4, jadi kondisinya kita sudah tidak terkendali gitu. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan takbir pada malam hari itu sudah hampir disepakati. Kalau di Kabupaten Lembata itu hampir disepakati dan dilaksanakan untuk jalan keliling. Sementara penyembelihan hewan korban itu dilakukan dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi selama tanggal 20, 21, 22, dan 23 hari tasyrik itu pelaksanaan kegiatan penyembelihan diatur sehingga tidak harus selesai pada hari pertama tanggal 20, tapi dia bisa diatur irama waktunya penyembelihannya itu mulai dari tanggal 20, tanggal 21, tanggal 22, dan puncaknya tanggal 23, terakhir itu pada tanggal 23 itu, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, termasuk juga tidak mengizinkan kepada yang menerima korban itu untuk hadir pada tempatnya itu. Kita sudah menghimbau agar semua korban itu bisa dapat diantar sampai ke penerima hewan korban itu. Jadi secara umum Kementerian Agama kita sudah hampir pada kondisi yang sangat maksimal untuk mensosialisasikan, membangun pemahaman, pengertian secara khusus di Kabupaten Lembata ini hampir di semua kecamatan, mulai dari Kepala Kantor Urusan Agama, penyuluh agama kami punya bergerak
dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid untuk menjelaskan tentang surat edaran nomor 17 ini terkait dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan ibadah, takbir pada malam hari dan juga kegiatan penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk MUI Lembata sendiri menanggapinya seperti apa? MUI Lembata itu terakhir dengan himbauan MUI Lembata juga semangat dan rohonya juga masih tetap mengikuti irama dari surat edaran Menteri Agama juga instruksi dari Bupati Lembata. Jadi pada intinya tetap mengikuti situasi dan kondisi yang terkini itu. Jika pada wilayah kita ini memang peningkatan kasusnya dan tidak bisa terkendali, maka itu kita harus memberlakukan surat edaran Menteri Agama dengan meniadakan itu dengan surat instruksi Bupati nomor 1 tahun 2021. Jadi intinya hampir sama juga, surat himbauan itu menguatkan juga pada hal-hal tertentu kita dapat dimungkinkan oleh Majelis Ulama karena tadi pertimbangan itu. Tapi kalau misalnya Lembata secara umum digambarkan kita berada di level 3 dan 4, itu artinya kita memberlakukan instruksi Bupati dengan surat edaran Menteri itu. Mungkin kepada umat kakak, penegasannya seperti apa? Karena besok ini hari H. Iya, kita berharap agar semua umat mengikuti dan juga melaksanakan seluruh himbauan-himbauan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang pada intinya juga adalah dalam rangka menjaga keselamatan diri kita masing-masing itu. Karena secara hukum juga, secara syariat agama, bahwa melindungi diri itu adalah suatu pekerjaan yang menjadi wajib bagi kita, bagi setiap orang. Dan karena itu dia menjadi hal yang pokok dan tidak bisa kita kita sederhanakan. Karena itu maka saya ingin menghimbau kepada seluruh umat kita di Kabupaten Lembata, mari kita patuhi dengan seluruh himbauan itu. Himbauan itu tidak bermaksud untuk membuat kita menjadi susah. Himbauan itu bermaksud untuk menyelamatkan kita. Itu pesan itu yang harus ada di pikiran dan tidak ada pesan diskriminatif. Tidak ada sama sekali pesan diskriminatif itu. Agama juga tidak membuat orang jadi susah. Jangan dibuat jadi susah itu. Menafsirkan sesuatu itu jangan dibuat jadi susah, jadi sulit itu. Jadi mari saya mengajak untuk kita semua untuk mentaati dan juga menghormati ini. Mungkin bahasa yang paling halus yang digunakan oleh pemerintah itu, kita ingin menggeserkanlah dari satu tempat yang beresiko kepada tempat yang lebih nyaman dan aman bagi kita. Tapi tidak pernah bermaksud untuk meniadakan pelaksanaan kegiatan ibadah. Terima kasih kakak.